Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Besar harapan dan doa saya, semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, Allahumma amin. Sedekah dengan sembunyi-sembunyi lebih menyelamatkan hati dan lidah manusia. Allah Ta'ala berfirman, jika kalian menampakkan sedekah-sedekah kalian, itu adalah baik sekali. Dan jika kalian menyembunyikan sedekah kalian itu, serta kalian memberikannya kepada orang-orang fakir, itulah yang lebih baik bagi kalian. Quran Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 271. Dikutip dari Saripati Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali yang disarikan Syekh Jamaluddin Al-Qasimi, terbitan Lentera Hati, dalam menyembunyikan sedekah terkandung 5 pengertian. Pertama, sedekah dengan sembunyi-sembunyi lebih kuat dalam menjaga tertutupnya tirai si penerima. Jika ia menerima sedekah dengan terang-terangan, terbukalah tirai harga dirinya, tersingkaplah kondisinya yang membutuhkan, serta keluarlah ia dari keadaan menjaga kehormatan diri dan dari penjagaan tercinta yang pelakunya dikira orang kaya oleh orang bodoh karena keengganan memintanya. Kedua, sedekah dengan sembunyi-sembunyi lebih menyelamatkan hati manusia dan lidah mereka. Bisa jadi ada orang-orang yang mendengki atau mengingkari bahwa si fulan pantas menerimanya, dan mereka mengira bahwa si fulan menerima seraya menganggap si fulan kaya. Dengki, buruk sangka, dan ghibah adalah termasuk dalam dosa-dosa besar, dan menjaga mereka dari dosa-dosa ini adalah lebih utama. Ayub As-Saktiani berkata, aku sungguh-sungguh meninggalkan pemakaian baju baru karena takut tetanggaku menjadi dengki. Yang lain berkata, aku juga begitu karena takut saudara-saudaraku berujar, dari mana ia mendapatkan itu. Ketiga, sedekah dengan sembunyi-sembunyi membantu si pemberi dalam merahasiakan amal. Karena keutamaan merahasiakan pemberian lebih besar dibandingkan menampakkannya, dan membantu penyempurnaan kebaikan adalah kebaikan. Pernah seorang laki-laki memberikan sesuatu kepada seorang ulama secara terang-terangan, maka sang ulama menolaknya, dan orang lain memberikan sesuatu kepada sang ulama secara rahasia, maka sang ulama menerimanya. Sang ulama pun ditanya tentang sikapnya itu, lalu ia menjawab, sesungguhnya orang ini telah berbuat dengan adab tentang menyembunyikan kebaikannya, maka kuterima. Sedangkan orang itu telah melakukan sesuatu yang tidak beradab dalam perbuatannya, maka kutolak. Sebagian mereka juga menolak sesuatu yang diberikan kepadanya secara terang-terangan dan berkata kepada si pemberi, sesungguhnya engkau telah menyekutukan Allah dengan selainnya pada sesuatu yang merupakan milik Allah Ta'ala, dan engkau tidak berqanaah atau merasa cukup dengan Allah Azza wa Jalla, maka ku kembalikan sekutumu kepadamu. Keempat, menerima sedekah secara terang-terangan dapat terkandung kehinaan dan kerendahan, dan tidaklah patut bagi seorang mukmin merendahkan dirinya sendiri. Kelima, sedekah secara sembunyi-sembunyi menghindari kesyubhatan kepemilikan bersama berdasarkan hadis, barang siapa diberi hadiah dan ia sedang bersama sejumlah orang, sesungguhnya orang-orang itu turut memiliki hadiah itu bersamanya. Dan amal perbuatan itu
tergantung pada niatnya. Maka sepatutnya orang yang ikhlas selalu mengawasi jiwanya sehingga tidak terperangkap oleh jerat penipuan dan tidak tertipu dengan tipu daya setan. Kita memohon pertolongan dan taufik yang sebaik-baiknya kepada Allah yang Maha Pemurah. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, dan yang salah, khilaf ataupun keliru itu dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah terlepas dari salah, khilaf dan dosa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.